Hadirin ingkang minulya, berbahagialah kita ketika kita niki dipun takdir kali Gusti Allah saged panggih kali bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Salah satu yang menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa karena di dalam Ramadan itu ada satu waktu di mana Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai hidayah, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka kalau panjenengan semua paman syahida minkumus syahra kok bertemu dengan bulan Ramadan fal yasum, maka wajib berpuasa. Kalau panjenengan sakit kemudian atau dalam perjalanan fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka boleh untuk berpuasa di waktu yang lain. Okay? Karena apa? Agama itu menginginkan yang mudah dalam beragama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi diri kita dalam beragama, bukan kesulitan. Kemudian apa? Sempurnakan ibadah Ramadan kita, hitungan jumlah bilangan puasa kita. Walitukmilul iddata. Sudah sampai 1 bulan penuh, puasa 1 bulan penuh, walitukabbirullah, tutup dengan takbiran, mengagungkan asma Allah. Atas apa? Alama hadakum, atas hidayah sudah diberikan oleh Allah, wa la'allakum tashkurun. Semoga panjenengan semua, kita semua yang hadir di sini termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita kali ini adalah tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, kok ketepatan dalu kalau ini buka-buka kitab dalam. Ketepatan yang saya buka kok kitabnya Tambihul Ghafilin, kok pas babakan Al-Qur'an. Ya. Derekaken namung niki karanganipun Imam Abul Lais Nasrun bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Dereki napa? Tabarukan datang beliau. Kalau waosaken hadise kesane asal barokah nggih. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala haradana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'allumil Qur'an summa akhbarana an fadlihi. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi niku dawuh, Kanjeng Nabi nganjurake datang kita untuk apa? Ala ta'allumil Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an, summa akhbarana an fadlihi, kemudian Kanjeng Nabi itu menceritakan tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu merupakan salah satu wahyune Gusti Allah, salah satu mukjizate Gusti Allah ingkang istimewa. Karena setiap makhluk yang tersentuh dengan Al-Qur'an pasti akan menjadi makhluk yang istimewa. Ya. Ningali Ramadan. Ramadan ini bulannya Gusti Allah itu salah satu di antara bulan-bulan Allah yang jumlahnya 12. Maka ketika Ramadan itu tersentuh dengan Quran, yaitu ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi salah satu bulan yang istimewa.
Setiap obah saontek ibadah yang dilakukan di Ramadan dilipat gandakan nilai pahalanya. Gitu. Bahkan jangankan ibadah, tidur pun itu loh. Tidur mawon itu dinilai ibadah. Naumus shaim ibadah. Turune wong poso niku dinilai ibadah. Makanya kinten-kinten enten ati yang PP legi niki. Akhire posone enten dalil niki akhire napa? Ge turu tok matur subuh tilem tangi-tangi zuhur. Salat zuhur tilem malih, tangi-tangi asar, salat asar tilem malih, tangi-tangi maghrib. Ya. Ngoten niku wetang lati, lapo kok turu lho? Dalile wis cetha. Naumus shaim ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Lek tiyang PP lagi lek gaya posone kados ngoten, mangke lek pun mlebet swarga kali malaikat disanjangi. Yu lek posomu gaya posomu kaya ngono, bayi ya kuat ngoten niku. Ngoten Abu. Lha apa wong subuh-subuh salat subuh tilem, tangi-tangi zuhur salat zuhur tilem malih. Sudah. Loh, bayangkan kalau tidur saja itu dinilai ibadah. Nopo malih beraktivitas, nopo malih makarya, belajar, nopo mawon. Pasti akan banyak keistimewaan lipat gandakan. Itu. Ramadan tersentuh Quran menjadi bulan yang istimewa. Bahkan salah satu istimewanya ada satu hari di Ramadan, kalau kita malam itu beribadah sama seperti 1000 bulan. Nah itu Lailatul Qadar. Mugi-mugi saged pagi Lailatul Qadar. Nomor kali keistimewaan malih. Lihat, Al-Qur'an merupakan kalamullah. Saat dari Quran itu nyampe teng kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mempelajari Quran, membaca Al-Qur'an, kemudian hafal Quran. Setelah malaikat Jibril membaca Quran, belajar Quran dan menghafalkan Al-Qur'an, akhirnya apa? Malaikat Jibril menjadi malaikat yang istimewa, menjadi pimpinannya para malaikat yang terbaik. Kemudian setelah itu malaikat Jibril mengajarkan Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, mengajarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran satu ayat demi ayat, kemudian memahami isinya. Dan sampai mana beliau kemudian mengamalkan isinya terlebih dahulu. Muhammad pun menjadi nabi khairul anbiya wal mursalin, menjadi nabi yang terbaik. Keistimewaannya walaupun kanjeng nabi niki napa? Nabi akhir, lahir terakhir, tetapi umatnya paling banyak. Bahkan membikin Nabiullah Musa alaihi salam iri. Lah iya Gusti, iki lho dulurku nom. Tapi kok iya Masya Allah dulurku nom iki lho umatnya paling kathah ketimbang kula. Masya Allah. Angkat topi Nabiullah Musa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tersentuh dengan Quran. Setelah Nabi Muhammad paham Quran, membaca Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi Quran, kanjeng Nabi mengajarkan kepada umatnya. Umat Islam yang diajarkan Al-Quran oleh kanjeng Nabi Muhammad, kemudian membaca, mempelajari dan mengamalkan, umatnya pun oleh Allah dijadikan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Niku. Nah, niku berarti apa? Yang pertama, keistimewanya Quran itu istimewa. Siapapun yang tersentuh dengan Quran pasti akan menjadi makhluk yang istimewa. Mugi-mugi kita sedaya dados ahli Quran. Nggih. Dadi ahli Quran pun niku. Nah, kula waosaken salah satu lagi napa? Niki nih. Keistimewaannya. Quran itu karena dalam keistimewaannya, Quran itu nate minta proposal, ngajukan proposal datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini
Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi dawuh, Al-Qur'an syafi'un musyaffa'un wa mahillun musaddaqun. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Nggih. Kanjeng Nabi nanti dawuh, Quran itu pernah minta ngajukan proposal datang Gusti Allah untuk menjadi syafi'un musyaffa'un. Jadi ya Allah, jadikan saya ini, kalamin jenengan ini, itu saya ini supaya bisa jadi apa? Bisa memberi syafaat dan bisa apa? Menyampaikan syafaat ini kepada orang yang li sahibil Quran. Nggih. Saya ini tolong Gusti kasih izin untuk bisa menolong bagi orang yang sahibil Quran. Bahkan proposal ini itu buatan cukup ngajono proposal, tapi wa mahilun musaddaqun. Maknanya hilun niki mahilun aisaiyun. Apa? Mengusahakan. Ibaratnya proposal niku lek panjenengan ngajukan proposal, itu Quran ini buatan mek netip tok. Pak, niki kula wonten ngajukan proposal RAB. Wonten disalap, ya wis taruh di meja saja. Terus ditinggal. Mboten. Tapi Quran ini ketika mengajukan proposal, itu betul-betul proposal ini dikawal sampai napa? Sampai mahilun musaddaqun. Sampai betul-betul ACC dan napa nggih? Syafaat itu nyampe kepada orang ahli Quran. Jadi ibaratnya cara panjenengan ini semuanya dapat tunjangan THR, nggih, umpamanya itu jamaah Masjid Al Muhajirin tidak ada tunjangan THR, betul-betul THR itu nyampe datang panjenengan. Cara bukti transfer niku pun wonten di rekening. Jadi Pak, tolong dicek di rekening masing-masing ya. Untuk yang jamaah Al Muhajirin ada tunjangan THR, tolong dicek di rekeningnya. Ini bukti transfer sudah ada, di buku rekening sudah masuk sekian. Itu Quran ngataskan niku. Jadi mengajukan proposal datang Gusti Allah untuk bisa memberi syafaat bagi sahibil Quran, itu buatan cukup ngajukan proposal kemudian ditinggal di atas meja, buatan. Tapi betul-betul dikawal sampai betul-betul orang yang sahibil Quran itu mendapatkan syafaat. Gitu. Makanya kan Nabi dawuh, "Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah." Maka barang siapa yang menjadikan Quran itu di depan, Quran dijadikan imam dan kita yang jadi makmum, maka qadahu ilal jannah. Maka Quran akan membimbing diri kita menuju swargane Gusti Allah. Tapi sebaliknya, wa man ja'alahu khalfahu, kalau kemudian kita menjadikan Quran itu di belakang, kita jadi imam, Quran jadi makmum, maka saqahu ilan. Maka Quran itu akan menjerumuskan diri kita, akan mendorong diri kita untuk masuk nerakane Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Lah, siapa ini yang dimasukkan? Terus siapa? Wa makna qaulihi syafin musyaffa'un, yakni yatlubu syafa'a li sahibi wa tu'talahu syafa'ah wal ma'ilun sa'i, yakni yas'ali sahibi. Yang diharapkan adalah orang yang membaca yang menjadikan Quran ini imam, itu adalah yakni yaqra'uhu wa ya'malu bihi, yaitu orang yang mau membaca Al-Qur'an dan yang mau mengamalkan Al-Qur'an. Nggih. Maka apa? Kalau ada orang yang jamaah Al-Muhajirin ini kok maca Quran. Kalau nanti beberapa tahun yang lalu ketika tiap Ramadan kan ngasih, kira-kira mesti saya tanya, ibu-ibu saat ini rotah darusi pun hatam ping pinten? Hatam berapa kali, Bu? 1 kali. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kalau sahabat dulu ya, sahabat dulu. Niki hadis itu yang diharapkan pertama itu yaqra'uhu, baca Quran dulu. Dari ngamalkan. Baca Quran wa ya'malu bihi. Baca dulu baru ngamalkan. Kalau sahabat dahulu, nggih, teng keterangan teng kitab Al-Azkar An-Nawawi, itu kalau sahabat dulu kalau baca Quran, itu gaya hatamnya itu ada yang sehari hatam,
sehari hatam. Jadi lek jenengan ngajinya lancar, satu juz itu kalau seperti Ustaz tadi yang imami mungkin dalam rentang waktu 25 menit sampai 30 menit. 25 menit sampai 30 menit. Berarti kalau 30 menit atau 25 menit satu juz, berarti 1 jam dapat 2 juz. Iya. Berarti butuh 15 jam. Setengah hari. Nate kula nate nyobi. Nyoba napa? Menghatamkan Quran sehari semalam. Mulai ba'da subuh niku jam 7 tapi mulainya itu jam 7 kalau saya itu. Jam 7 pagi baru selesai jam 11 malam. Itu. Jadi nyoba hatamkan Quran memang saya fokus nate nyoba. Tapi mantan niku pegel gitu. Wis kapok. Nggak kuat niru sahabat itu. Sahabat itu kalau ngaji Quran 1 hari khatam. Ya, kita cara ibu muhajirin jawabannya, terus masakku kapan Mas Bahron? Ya, kalau nggak bisa 1 hari, gayanya ada 2 hari khatam. Berarti sehari baca 15 juz. Ini sering pun, anak santri yang tahfidil Quran, sering ini, 1 hari 15 juz itu, ya habis bisa insya Allah nih. Nggak bisa Mas Bahron, 3 hari khatam. 1 hari 10 juz, 1 hari semalam itu 10 juz. Si abot seminggu hatam, 6 hari hatam, berarti seharinya 5 juz. 5 juz seminggu dereng hatam, kaboten Mas Baron, oke, 2 minggu hatam, berarti seharinya dua setengah juz. 1 harinya 2,5 juz. Si repot, 1 bulan sekali hatam, 1 harinya baca 1 juz. 1 juz itu bagaimana? Apa 1 duduk? Enggak. 1 juz itu 10 lembar. Maka apa? Subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 1 hari semalam 1 juz, 1 bulan hatam. Enak toh? Si kabotan Bu, dinyang malih, oke, 2 bulan. 2 bulan hatam, berarti 1 hari setengah juz sak lempir. Ya, 1 subuh 1, nah, setengah juz. Si kabotan, oke, 2 bulan 2 hari 2 bulan, wis tambah lagi. Tambah 1 bulan lagi. Ngaji ini sak halaman. Masih berat 1 halaman? Sak ayat. Lek ayat abot. Lek 1 hari baca 1 ayat saja sulit. Ya napa? Nyoyo tonggone. Panggil tetangganya. Pak, Bu, yuk tolong lapo wacana Yasin aku. Yasin nono ya aku. Lah yen apa kok 1 ayat aja ndak bisa baca lho. Enggak mau baca. Jawabannya 1 klasik. Waktu ini kapan Mas Bahron saya? Saya mau nulis Quran itu kapan? Ini pertanyaan klasik. Quran itu jangan nunggu waktu luang. Tapi napa? Luangkan waktu untuk Quran. Lek nunggu waktu luang jenengan repot terus. Nah, itu yang pertama, nggih. Quran kanjeng Nabi adalah baca dulu. Ya. Jadi orang sahibul Quran adalah yang pertama adalah yang membaca. Niku. Baru setelah itu diamalkan sesuai dengan hadis kanjeng Nabi, man qara'al Qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang mau baca Quran, okay, mau baca Quran terlebih dahulu, betul saya mikir arti nih Bun, pokoknya dibaca dulu, yang penting bacanya bener dhisik. Setelah itu kalau sudah bacanya bagus, fastazharahu, nemen-nemeni. Nggih, nemen-nemeni awak mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmunya Al-Qur'an, memahami isinya Al-Qur'an. Bacaannya bagus, bahkan jelasno napa maknane, nggih, mempelajari. Nah, kata sing ngeten iki majelis taklim ini tempat untuk apa? Mempelajari ilmunya Qur'an.
Kemudian apa? Setelah dipelajari, setelah paham, bacaannya bagus, wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Mengatakan yang halal apa yang dikatakan halal oleh Quran, mengatakan haram apa yang dikatakan haram oleh Quran, fa'adkhalahullahu jannah. Maka Allah akan memasukkan diri kita ke dalam swargane Gusti Allah. Jadi itu dulu, dibaca dulu, lancar, pahami isinya, baru diamalkan. Nah, caranya ngamalkan Quran ini itu kan sulit, ya. Tidak semuanya, ya. Kenapa? Di dalam Quran itu juga ada yang namanya ayat ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat, ada ayat sing wis jelas artinya, jelas tafsiri, ada yang masih remeng-remeng. Sing remeng-remeng perlu pembelajaran lagi, ya, kepada ahlinya. Lek sing pun jelas kari praktekno. Kalau tidak bisa maksimal, niku mau derek dawe Kanjeng Nabi, malam yudraku kullu la tutsraku kullu. Kalau tidak bisa mengamalkan secara sempurna maksimal, minimal jangan ditinggalkan semuanya. Ini ku mau loh, tidak bisa 1 hari hatam, 2 hari hatam, tidak bisa 2 hari hatam, 3 hari, tidak bisa 3 hari seminggu, tidak bisa seminggu 2 minggu, tidak bisa 1 bulan, tidak bisa baca 1 hari 1 juz, sak lembar, kalau sak lembar, sak ayat. Minimal jangan ditinggalkan, lo sedino ndak sampai baca Quran. Loh, itu kata Kanjeng Nabi, walaupun sedikit. Loh, kenapa? Quran ini banyak sekali fadilahnya. Kalau jenengan mau seperti itu, ini termasuk man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Sapa wonge gelem menjadikan imam di depan, Quran di depan, maka Quran akan membimbing kita menuju swargane Gusti Allah. Sing gelem maca, gelem amal, masuk swarga. Pun niku. Tapi kalau sebaliknya, wa man ja'alahu khalfahu yakni jafahu falam yaqra'uhu wa lam ya'mal bi, maka saqahu ilan. Nek tiyang gak gelem maca Quran, ndak mau ngamalno Quran walaupun 1 ayat, ya saqahu ilan. Akan dijegal kali Quran, dijongkrokno nang gone neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan niku baca niku, karena Quran itu kalau dibaca banyak fadilahnya niki. Cukup sing kedik-kedik gampil kamu. Ya nih, yang kedua itu sini, yang pertama fadilahnya. Kalau Quran dibaca dijadikan sebagai imam, maka Quran akan memberikan syafaat bagi diri kita, menolong diri kita menuntun menuju swargane Gusti Allah. Di hadis yang lain diriwayatkan dari Khalid bin Bashir al-Husain dari Husain dari Ali bin Abi Thalib saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh niki, "Man qara'al Qur'ana fis sholati wa huwa qaimun falahu likulli harfin mi'atu hasanah." Ini salah satu fadilahnya lagi. Lek ada orang yang membaca Quran ketika sholat, nah, alhamdulillah jenengan niki wong subuh nih diimami imam pakai Quran. Maksudnya pakai Quran itu ya sudah. Kan Mas Quran tadi wow. Kalau ada orang ketika sholat membaca Al-Quran wa huwa qaimun, panjenengan kemudian pas gagah salate karo ngadeg. Jadi toh, bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu, maka apa? Falahu likulli harfin mi'atu hasanah. Setiap hurufnya, bukan setiap ayat, hitungannya apa? Setiap huruf sama Allah likulli harfin mi'atu hasanah akan dinilai 100 kebaikan. Masya Allah. Ini kira sholat, makanya alhamdulillah ngerti imam ini Senin sampai subuh. Makanya kalau bisa lanjutkan sudah pun. Napa malih lek tarawih sak juz. Wih. Ya napa niku ngadeg. Mas Bahron, dengkulku gak kuat. Ya napa lek kali lungguh Mas Bahron? Ndak usah khawatir. Wa man qara'al Qur'ana fi sholatin qaidan. Nah niki jenengan gak kuat ngadeg pun usia, faktor salate kali lungguh ngeten iki qaidan lenggah, maka apa? Kataballahu lahu bikulli harfin khamsina hasanah. Dipotong 50%.
Tetapi kan alhamdulillah dipotong 50%. Dungge. Jadi ketika jenengan sholat pakai Quran, ndak kuat ngadeg lungguh ngeten, ini sudah dapat nilai, setiap huruf akan dinilai 50 kebaikan. Maka berbagai niku wau pinten ayat niku wau. Pinten ayat niku wau diwaos. Bukan ayat yang dinilai tapi per huruf. Masya Allah. Lho ngeten lho dijak jamaah subuh. Kadang-kala sik wis gak melok muni kali ngadeg tok lho. Sik oga. Lho kan eja Bu. Lho niku salah satu keistimewaannya. Wis kali ngadeg tok wis gak melok muni, sing muni imame. Sik gak gelem jamaah subuh. Eman to. Nah niku. Pun niku. Nah, lenten mangke. Wa man qara'al Qur'ana fi ghairi shalah. Kalau ada orang yang membaca Quran fi ghairi shalah, di luar waktu sholat, jadi tidak pakai sholat, manane duduk di rumah nggih, nunggu buka puasa, mantun subuh di rumah deres nunggu ibu tune ambek deres Quran, baca Quran, maka apa? Falahu bi kulli harfin asyaru hasanatin. Maka diganjar berapa? 10 kebaikan per huruf. Ya apa Mas Baron? Aku gak kober ngaji. Ya gak kober ngaji. Sik wonten nilene sian. Napa? Tapi enten syarate. Napa? Wa man istama'a ila syai'in min kitabillahi wa huwa yuridul ajra. Lek enten tiyang rungokno tiyang maca Quran. Nah, niki lek enten tiyang darusan, nggih, tiyang darusan di masjid. Kok jenengan aku gak maca wis melok lungguh tok ae. Lho ngancani wong darus mek ngrungono tok niku lho, Bu. Nggih, ngrungono tok. Niku apa? Lek jenengan ngarep yuridul ajra. Ngarep-ngarep ganjaran saking Gusti Allah, kat kutiba lahu bi kulli harfin hasanah. Maka setiap huruf akan diberikan satu kebaikan. Lho ngrungono tok niku oleh ganjaran. Ngono makan dijak darusan, gak melok maca ngrungono tok niku lho gak gelem. Akhirnya sing darusan wong siji tok ditinggal mulai kabeh. Eman. Ngoten lho. Iya, eman. Niku Quran. Nggih. Niku itu. Jadi nilainya kalau jenengan baca Quran sambil berdiri, mana sholat, duduk, semuanya akan dinilai dengan tingkatannya. Nah, niku. Nopo malih lek pun badhe hatam. Mangke lek ngaosi hatam, nah niki. Wa man qara'al Qur'ana hatta yukhattimuhu kanat lahu 'indallahi da'watun mustajabah imma muajjalatun wa imma muajjalatun. Lek enten tiyang maca Quran sampai hatam nggih. Berarti betul-betul hatam niku pinten, Bu? Juz 1, juz 1 sampai juz 30, mboten kulhu ping 3. Ngen diantar kulhu ping 3 ae khatam bolak-balik. Nggih ganjarane kaya khatam Quran bolak-balik. Tapi akan berbeda nilainya. Lek jenengan kulhu ping 3 ae nilainya kaya Quran apa malih maos 30 juz satu Quran penuh nilainya juga waduh wis mboten saged ngitung jenengan. Seperti itu. Jadi golek enten tiyang maca Quran sampai khatam, maka apa? Maka saat itulah mungguhe Gusti Allah ketika berdoa, doanya itu mustajabah. Nah kan lek enten undangan khatmil Quran babakan donga, walaupun jenengan ndak melok ngaji mulai juz 1, tapi lek wayahe khatmil Quran jenengan derek nimbrung di situ. Karena apa? Ketika khatmil Quran merupakan salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Karena ketika khatmil Quran di satu hadis yang lain, ya Kanjeng Nabi nanti dawuh, ketika napa khatmil Quran itu dibacakan, di situ akan turun situna alfin malaikah. Akan turun membersamai panjenengan yang khatmil Quran doa itu apa? 60.000 malaikat melok donga. Melok donga. Masya Allah itu. Itu. Nah, niku. Jadi makanya khatmil Quran monggo nderek. Nggih, didereki mawon. Yang menggembirakan lagi niki kata nih Pak. Niki lek napa? Lek kanakan fadilah niki kata.
Cuma saya tuh pernah ditanya, enten jamaah niku dilema nggih. Dan pertanyaan ini juga nanti dilontarkan oleh sahabat. Enten sahabat niku cerita, Kanjeng Nabi, kula niki nggak ada bapak. Bapak kula niki insyaallah tiang sae. Pokoknya tiang apik lah. Pokoknya wong apik. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan dawuh, tapi bapakmu sedene durung mlebu Islam ya? Nggih Gusti. Dereng mlebet Islam. La khaira fi. Bapakmu gak oleh kebaikan. Sahabat ini kemudian mendapatkan jawaban seperti itu, sedih. Dan itu nanti perlu ditangani kali salah satu jamaah ketika ngapunten nggih saestu. Beliau ini mualaf. Ketika mualaf, ya nopo bapaknya ini belum mualaf tapi udah meninggal dunia. Namanya anak kan tidak bisa putus hubungan emosional. Ya apa Mas Baron, bapakku ki kira-kira aku lek ndongakno bapakku apa nyampe. Kenapa jawabannya? Nek cara logikan, cara kepastian wong beda server kok Mas Baron ya ndak nyampe kan, ngoten toh? Beda jaringan ndak nyampe gitu. Tapi masya Allah nih, lu baru kayak jenengan mulang nih, saya akhirnya dapat nopo satu angin segar Bapak Ibu. Dan semoga ini menjadi inspirasi jenengan. Jadi jangan pernah nopo menilai orang itu jelek. Nih. Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib saking Kanjeng Nabi dawuh, man istadharul Quran khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawahil adab. Le enten tiyang bagusi bacaan Quran nggih, jelasno bacaan Quran, baca Qurannya bagus, mempelajari Al-Quran gitu maupun nggih, mempelajari bacaannya supaya bagus sampai memahami artinya semuanya niku. Ada seorang anak yang belajar Quran, maka apa? Khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawahil adab. Maka Allah akan meringankan siksa dari kedua orang tuanya. Ini yang jadi angin segar. Wa ingkana kafiroini. Lho. Senajan bapak ini yang kafir. Jadi tasik angsal apa? Takhfiful azab. Tasik bisa memberi syafaat. Tuh hebat Quran iki, Pak. Niki barokah syafaat Quran. Jadi yang disentuh niku mboten mung napa tiyang sing iman teng Gusti Allah. Yang bisa merasakan syafaat itu iki izine niku. Jadi Masya Allah. Nah niki lah akhirnya wah berbahagialah ketika niki kula aturaken teng jamaah akhirnya saya itu Mas Baron, nggih. Niku Kanjeng Nabi ndawuh niki. Kula namung makane kula kenapa kok saya ngaji itu kok pakai kitab niki karena saya napa? Kula mboten ngawur, saya menyampaikan niku mboten ngawur. Nah, niki enten dalile. Jadi lek jenengan punya anak, makanya ayo kalau panjenengan punya anak tolong putra-putri kita, cucu-cucu kita sebelum mereka belajar bahasa Inggris, sebelum mereka belajar matematika, sebelum mereka belajar ilmu-ilmu umum, tolong ajari baca Quran dulu. Ini yang baca ini putranya, yang baca ini cucu panjenengan. Maka putra-putri kita kalau kita kenalkan Quran sejak dini, udah tuh investasi akhirat nih Bu. Panjenengan itu akan menjadi apa? Dapat kiriman doa. Bahkan ada salah satu keterangan itu lek enten yuga niku kok belajar ilmu agama. Nggih. Belajar ilmu agama, baca Quran apa mawon. Ndak usah yuga niku ngenteni Rabbana fir lana wali walidaina. Ndak pakai ndongano gitu. Wong tua niku pun kantuk ampunan saking Gusti Allah. Niki ayo disupport putra-putri kita, cucu-cucu kita untuk napa belajar Quran. Karena niki lho. Lek enten tiyang man istadharul Quran, khaffafallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala an abawahil adab.
Kalau ada seorang anak, seorang cucu, seorang putra, putri yang mempelajari Al-Quran, maka Allah akan meringankan siksanya kedua orang tuanya. Walaupun wa ingkana kafiroini, walaupun orang tuanya itu orang kafir. Jadi kalau hadis ini juga dihadapkan pada diri kita, ingat surga neraka itu miliknya Allah. Maka siapapun yang masuk nerakanya Allah itu juga terserah Allah. Siapapun yang masuk surganya Gusti Allah itu juga terserah Gusti Allah. Haknya Allah mau mengampuni siapapun hambanya. Haknya Allah juga siapapun yang diadab oleh Allah. Maka kita tidak berhak untuk memutuskan. Setelah saya baca ini pun akhirnya ya Allah, tidak boleh kita, jangan dulu. Lele anak terus niku mau moro ahli Quran. Ya, pun mugi-mugi mawon panjenengan sedaya keluarga kita semuanya dijadikan orang yang ahli ilmu, ahli Quran, ahli kebaikan, ahli sunnah wal jamaah. Mugi-mugi mawon hidup kita diselamatkan dengan Quran. Semoga Allah memberikan membimbing kita lewat Al-Quran. Semoga Quran menjadi teman kita nanti di surganya Allah, dan Quran menjadi pelindung kita dari siksa api neraka Gusti Allah. Mugi-mugi paling tetap iman, tetap Islam, husnul khotimah. Al-Fatihah. Napa wonten sing tanglet babakan Quran? Fadilah sampun cekap. Bapak Ibu, cekap nggih. Semoga-moga manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi shalihati a'malana wa anta radin anna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa ibaduka sholihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad wa ibaduka sholihun wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wal khair waj'alna min ahlil Qur'an waj'alna min ahli sunnati wal jamaah waj'alna min hujjati wal mu'tamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nyuwun agungun pangapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.